Halo anak-anak, sekarang kita coba untuk mempelajari tentang mencari faktor, mencari bilangan prima, mencari faktor prima, dan faktorisasi prima. Nah, kenapa Mem? Kok banyak sih ada 4? Nah, ini empat-empatnya ini saling berhubungan, ya. Jadi, ketika kamu belajar bilangan prima, kamu harus paham dulu faktor. Baru setelah itu kamu bisa menentukan angka mana yang merupakan bilangan prima. Makanya kamu harus tahu dulu cara mencari faktor. Baru setelah itu, sudah kamu bisa menentukan bilangan prima, kamu bisa mencari faktor primanya. Dari faktor prima, kamu bisa mencari faktorisasi prima. Jadi, kalau kamu nggak bisa salah satu dari ini aja, itu akan sulit dalam mengerjakan soal, ya. Baiklah, sekarang kita mulai untuk belajar. Yang pertama adalah faktor dulu ya. Fokus ya nak, agar bisa langsung mengerti. Sekarang kita coba mencari faktor ya. Misalnya soalnya adalah faktor dari 6 berapa. Nah, ketika ada soal ditanya faktor dari 6 berapa, artinya kamu mencari angka-angka yang apabila dikali hasilnya 6. Ya, sekali lagi Mem ulang. Untuk mencari faktor dari 6, artinya kamu mencari angka-angka yang apabila dikalikan hasilnya adalah 6. Nah, ini ada dua cara dalam mencari faktor. Yang pertama, perkalian. Misal, karena yang ditanya adalah faktor dari 6, maka kamu cari angka berapa yang hasilnya 6. Mulai dari angka 1. Nah, dari angka 1. 1 kali berapa yang hasilnya 6? Oh, itu mah gampang, Mem. 1 kali 6. Nah, betul. 1 kali 6 sama dengan 6. Nah, sekarang angka berikutnya. Angka 2. Ada nggak 2 dikali berapa yang hasilnya 6? Oh, ada, Mem. 2 dikali 3. Betul. Sama dengan 6. Nah, 3 ada nggak dikali berapa yang hasilnya 6? Ada, Mem. 3 kali 2 sama dengan 6. Nah, seterusnya, kalau kamu mau cari angka-angka seterusnya, kamu lihat dulu ini. Ya, kamu perhatikan perkalian ini. Ada angka 2 dikali 3, lalu di bawahnya 3 dikali 2. Nah, ini kan angka yang sama ya, nak. Hanya diputar aja, posisinya yang berubah. Benar nggak? Dari 2 kali 3, di bawahnya 3-nya jadi di depan. Jadi 3 kali 2. Nah, kalau kamu ketika mencari faktor, kamu cari perkalian seperti ini, dan kamu sudah menemukan angka yang berulang seperti ini perkalian yang ini kamu nggak usah tulis. Ya, ini untuk memudahkan kamu dalam mencari faktor. Jadi ini nggak usah kamu tulis, ini dihapus aja. Menghapus. Nah, sudah dapat nih perkaliannya. Ada 1 kali 6 sama dengan 6. Ada 2 kali 3 sama dengan 6. Nah, faktornya yang mana? Faktornya yang angka-angka yang dikalikan ini. Yang mana aja, Mem? Nih, angka 1, angka 2, angka 3, dan angka 6. Nah, yang di lingkar inilah yang menjadi faktor dari 6. Berarti kamu tulis di dalam soal untuk jawabannya kamu tulis yang angka-angka yang di lingkar. Apa aja? 1, 2, 3, dan 6. Jadi, faktor dari 6 itu adalah 1, 2, 3, dan 6. Cara menulisnya dipisahkan oleh koma, ya nak ya. Tapi ini bukan desimal, ingat. Ini hanya untuk memisahkan saja. Sekali lagi, jadi faktor dari 6 itu
1, 2, 3, dan 6. Angka-angka yang apabila dikalikan hasilnya 6. 1 kita kalikan dengan 6, hasilnya 6. 2 kita kalikan dengan 3, hasilnya 6. Nah, sekarang cara kedua. Untuk mencari faktor cara kedua. Misal soalnya masih sama ya. Faktor dari 6 berapa? Cara kedua ini seperti ini. Kita menyebutnya cara lemari. Kalau Mem menyebutnya ini cara lemari. Soalnya kita simpan dulu di atas. Baru kita kasih lemari. Atau ada juga orang yang menyebutnya cara T. Karena bentuknya seperti T. Ya. Nah, ada bagian sebelah sini, ada bagian sebelah sini. Ini sama saja seperti perkalian yang ini, nak. Hanya simbol kali diubah menjadi garis seperti ini. Jadi caranya kamu cari angka yang apabila dikalikan hasilnya 6. Misal di sini kamu mau tulis mulai dari angka 1. Selalu mulai dari angka 1 biar mudah ya. Kita tulis 1. Nah, 1 kali berapa? Dikali berapa yang hasilnya 6? Ya sama aja kayak ini, Mem. 1 kali 6 dong. Nah, berarti 6-nya ditulis di sini. 6. Nah, di bawahnya, di bawah angka 1 kamu tulis lagi 2. Nah, 2 kali berapa yang hasilnya 6? 3, Mem. 3-nya simpan di bawah 6. Nah, gitu. Sama seperti tadi kan inget nggak? Ada angka di sini 3 kali 2. Cuman udah Mem hapus. Ya. Nah, di sini juga kalau kamu teruskan ini, setelah angka 2 adalah angka 3. 3 dikali berapa yang hasilnya 6? Ada nggak? Ada, Mem. 3 kali 2. Kalau misalnya mau ditulis seperti ini, 3 dan 2. Tapi seperti tadi yang Mem bilang, kalau sudah angkanya diulang, tidak perlu ditulis lagi. Itu untuk mempermudah kalian. Sama seperti ini. Ini 2 dan 3. Di bawahnya 3 dan 2. Ini kan angkanya sama ya. Jadi nggak usah ditulis lagi, nak. Biar kamu ngerjainnya juga bisa cepat gitu. Selesai sampai di sini. Nah, kamu lihat. Ya. Angka-angka yang di dalam lemari ini, inilah yang menjadi faktor dari 6. Kalau misalnya mau dilingkarin boleh, Mem. Boleh lingkarin aja. Nih, lingkarin semua. Nah, baru kamu isi di sini. Faktor dari 6 adalah 1, 2, 3, dan 6. Nah, sekarang kamu lihat. Dengan cara pertama, faktor dari 6, 1, 2, 3, dan 6. Dengan cara kedua, faktor dari 6, 1, 2, 3, dan 6. Sama ya jawabannya? Iya, nah sekarang cara mencari faktor seperti itu, nak. Nah, sekarang kita ke bilangan prima. Apa sih bilangan prima itu? Nah, bilangan prima adalah bilangan yang faktornya hanya 2. Ya, sekali lagi, bilangan prima adalah bilangan yang faktornya hanya 2. Artinya, faktornya tidak boleh kurang dari 2 atau lebih dari 2. Jadi, tidak boleh kurang, tidak boleh lebih dari 2, tapi harus cukup 2. Ya, cuman boleh 2. Itu ciri dari bilangan prima. Nah, untuk mengetahui apakah sebuah angka itu prima atau tidak, yang tadi kita cari faktornya. Misal, faktor dari 15. Ya, faktor dari 15. Kita bikin T-nya atau lemarinya. Nah, di sini ada angka 1 seperti biasa. Di sebelahnya kita tulis otomatis pasti 15 kan. 1 kali 15. 1 kali 15. Ya. Lalu di bawahnya kira-kira angka 2 bisa nggak? 2 dikali berapa yang hasilnya 15? Ada nggak?
Oh, nggak ada, Mem. Kalau perkalian 2 itu nggak ada yang hasilnya 15. Berarti 2 dilewat. Habis 2 angka apa? Angka 3. Ya. Kira-kira ada nggak 3 dikali berapa yang hasilnya 15? 3 dikali berapa yang hasilnya 15? Oh, ada, Mem. 3 dikali 5. Betul. Tulis 5 di sini. Nah, ingat. Ketika di bawahnya lagi kamu mau tulis, angka 4 kan nggak ada perkalian 4 yang hasilnya 15. Otomatis kita berlanjut ke angka 5. 5 kali 3 hasilnya 15. 5 kali 3 itu sudah berulang, jadi kamu nggak usah tulis. Berarti ini sudah selesai pengerjaannya. Jadi faktor dari 15 itu adalah 1, 3, 5, dan 15. Nah, kita tulis di sini. 1, 3, 5, dan 15. Nah, kamu sekarang lihat. Ini adalah faktor dari 15 ya. 1, 3, 5, dan 15. Sekarang kita hitung faktornya ini ada berapa jumlahnya. Ada 1, 2, 3, 4. Ternyata angka 15 faktornya itu ada 4. Jadi apakah angka 15 prima atau bukan? Balik lagi ke ciri-ciri bilangan prima. Bilangan prima itu faktornya hanya 2. Jadi tidak boleh kurang dari 2 atau lebih dari 2. Hanya 2. Sedangkan ini angka 15 faktornya lebih dari 2. Ada 4. 1, 2, 3, 4. Berarti angka 15 dia bukan bilangan prima. Nah, sekarang kita coba angka lain. Mem, jangan gede-gede, Mem. Jangan langsung 15. Misal, angka 3. Ya, kita cari angka 3. Tulis di sini 3, lalu bikin T-nya. Nah, mulai dari 1. 1 kali 3. Angka 2 bisa, nak, dikali dan hasilnya 3. Di sini 2, perkalian 2 nggak ada yang hasilnya 3. Perkalian 4 nggak ada yang hasilnya 3. Perkalian 5 dan seterusnya nggak ada yang hasilnya 3. Jadi 3 cuma ini doang faktornya. Udah selesai. Nah, kita salin dulu di sini. Faktor dari 3 adalah 1 dan 3. Nah, coba hitung ada berapa faktornya? Ada 1, 2. Berarti faktor dari 3 itu ada 2 buah. Apakah 3 bilangan prima? Balik lagi ke cirinya. Bilangan prima, bilangan yang faktornya hanya 2. Hanya 2 buah. Tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Artinya, karena 3 faktornya ini 1 dan 3, ada berapa jumlahnya? Ada 2 buah faktornya. Sehingga angka 3 adalah bilangan prima. Gitu. Mengerti, nak? Cara mencari bilangan prima? Sekali lagi kita ulang ya dengan angka yang berbeda. Mem hapus dulu. Diingat ya, tadi 3 prima. Nah, sekarang kita ke angka 2 deh yang gampang. Faktor dari 2 berapa? Perlu dibikin seperti ini, nak? Kalau misalnya kamu merasa perlu, nggak apa-apa. Kalau udah bisa, Mem, udah kebayang di kepala, nggak apa-apa ya. Di sini kita tulis mulai dari angka 1. 1 dan 2 pastinya kan? Karena 1 dikali 2 hasilnya 2. Nah, di bawahnya bisa ditulis lagi. Oh, bisa, Mem, ditulis lagi. Angka 2, Mem. 2 dikali 1. Hasilnya 2 juga, Mem. Nah, sekarang kamu lihat. Tadi ingat kata-kata Mem? Ketika kita sudah menulis pengulangan seperti ini, ya, 2-nya hanya berubah tempat. 2 kali 1-nya hapus aja. Kalau enggak nanti kamu bingung. Nanti dikiranya ada 4 faktornya. Kamu masukin semua. Misal nih, ini kan udah semua nih, Mem. Berarti ada 1, ada 2, lalu ada balik lagi ke 1, lalu ada 2. Jadi kamu ngisinya 1,
2, 1, 2. Nah, apakah ini betul, Nak? Apakah faktor dari 2 itu diulang-ulang kayak gini? Tidak, ini salah. Makanya hindari pengulangan, ya. Hindari pengulangan. Jadi, kalau sudah kamu mengulang seperti ini, 2 sama 1 yang di bawahnya nggak usah ditulis. Nah, kita hapus. Nah, sudah selesai. Ini faktor dari angka 2. Cuman ini aja. Kita tulis di atas 1 dan 2. Nah, kamu lihat ada berapa faktornya? Ada 2 buah. Ya. Ada 1, ada 2. Ini kebetulan nama bilangannya sama, bilangan angka 1 dan angka 2. Dan jumlahnya juga sama, jumlahnya ada 2. Apakah angka 2 bilangan prima? Balik lagi ke ciri. Bilangan prima adalah bilangan yang faktornya hanya 2. Tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Jadi, karena 2 faktornya cuma 2, berarti angka 2 ini bilangan prima. Gitu. Nah, sekarang kita ke angka 4, cobain. 4, Mem, boleh. Kita coba. Nah, 1 di sini ya, Nak. Udah jago kan bikin faktor. Di sebelahnya angka 4. Aduh, kecoret. Nah, angka 4. Lalu di bawahnya angka 2 bisa. 2 kali berapa yang hasilnya 4? 2 kali 2. 3 kali berapa ada? Perkalian 3 yang hasilnya 4? Nggak ada. Perkalian 4 yang hasilnya 4? Ada. 4 kali 1. Tapi ingat, kalau kamu tulis di sini 4 dan 1, itu pengulangan dari ini. Jadi nggak usah ditulis. Artinya, sudah selesai mencari faktornya. Angka-angka inilah faktornya. Jadi kita salin dulu di atas. 1, 2. Nah, sebentar. Kamu lihat nih, ketika memang menulis angka berikutnya, kamu lihat nih di sini ada angka 1, ada angka 2, ada angka 2 lagi. Ini 2-nya diulang. Tidak perlu ditulis dua-duanya, Nak. Pilih aja salah satu, ya. Jadi tidak perlu ditulis. Ini khusus untuk faktor. Ya, jadi di sini langsung ke angka berapa? Langsung ke angka 4. Kita tulis di sini. Nah, faktor dari 4 adalah 1, 2, dan 4. Artinya, ada berapa faktor dari 4? Ada 3. 1, 2, 3. Apakah dia prima? 4 bukan prima. Karena faktornya lebih dari 2. Sehingga 4 bukan prima. Gitu. Cobain lagi, Mem. 5, Mem. Masih penasaran, Mem? Nggak apa-apa, sok. 5. Faktor dari 5. Angka 1 ya, Nak. 5 lagi. Angka 2 di bawahnya bisa. 2 kali berapa hasilnya 5? Nggak bisa. Perkalian 3 ada yang hasilnya 5? Enggak. Perkalian 4 ada yang hasilnya 5? Enggak. Perkalian 5 ada, Mem. Tapi kalau kamu tulis 5 di bawah dan 1 di sini, di bawah 5, itu artinya kan pengulangan. Jadi nggak usah. Jadi udah selesai mencari faktornya. Berarti faktor dari 5 itu hanya ini. Kita salin dulu. 1 dan 5. Nah, kamu lihat faktor dari 5 itu ada 1, ada 5. Berapa jumlahnya? Ada 2, Mem. Berarti faktor dari 5 ada 2 buah. Sehingga 5 adalah bilangan prima. Karena bilangan prima, bilangan yang faktornya hanya 2. Tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Ya. Jadi 5 itu dia bilangan prima. Nah, kamu lihat sekarang. 2 bilangan prima. 4 bukan bilangan prima. 5 bilangan prima. Kenapa 2 bilangan prima? Karena faktornya ada 2. Kenapa 4 bukan bilangan prima? Karena faktornya lebih dari 2. Kenapa 5 bilangan prima? Karena 5 faktornya ada 2. Ya, mengerti nak tentang bilangan prima?
Terakhir nih, Mem penasaran ya. Misalnya nih ya, nih Mem hapus dulu yang sebelah sini. Misal nih Mem kasih soal. 9 prima bukan. Nah, untuk mengetahui 9 prima apa bukan, kamu cari dulu faktornya. Nah, 1 ya, 1 kali 9, hasilnya 9. Perkalian 2 ada yang hasilnya 9? Nggak ada. Perkalian 3 ada? Ada Mem, 3 kali 3. Nah, kalau di bawahnya kamu terusin, itu akan berulang. Jadi nggak usah kamu terusin. Kamu tinggal langsung salin jawabannya di atas. 1, 3. Nah, kamu lihat ini. 3-nya ada 2 ya. Jadi pilih salah satu. Jangan kamu masukkan dua-duanya di atas. Pilih aja salah satu. Ya, jadi 1, 3, dan langsung ke angka 9. Nah, kamu lihat. Ini 9 faktornya ada 1, 3, dan 9. Kalau dijumlahkan ini faktornya ada 3. Lebih dari 2. Apakah 9 bilangan prima? Bukan. 9 bukan bilangan prima. Kenapa, Mem? Karena 9 faktornya lebih dari 2. Yang belum dicari itu adalah angka 7. Yuk, penasaran ya? Angka 7 prima bukan sih? 7. Nah, tulis 7, bikin lemarinya. 1 kali 7. Perkalian berikutnya ada Mem, 7 kali 1. Tapi kan berulang, jadi nggak usah ditulis. Jadi ini udah selesai, langsung diisi sebagai jawaban. Nah, jadi karena faktor dari 7 itu 1 dan 7 hanya ada 2, berarti 7 dia adalah bilangan prima. Gitu. Ya, kalau misalnya 6 gimana, Mem? 6 prima bukan, Mem? Nih, 6. Prima bukan. Tadi kita udah cari faktornya 6 ya. 1 dan 6. 2 dan 3. Di bawahnya ditulis lagi 3 dan 2, nggak perlu. Jadi langsung disalin aja angka-angka yang di dalam lemari. 1, 2, 3, dan 6. Nah, kamu lihat ini. 6 ada berapa faktornya? Ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 Mem faktornya. Berarti 6 prima bukan? Bukan. Karena 6 faktornya lebih dari 2. Ya. Jadi 6 bukan prima. Nah, kalau kamu dari tadi fokus dan memperhatikan Mem, kamu akan lihat ya dari angka-angka ini mana aja yang prima. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9. Ini angka-angka yang tadi kita cari ya. Angka-angka yang tadi kita cari faktornya. Masih ingat nggak kira-kira mana aja yang prima? Apakah 2 prima? Iya betul, 2 prima. Apakah 3 prima? Betul, 3 prima. Apakah 4 prima? Salah, 4 bukan prima. Ya, kita hapus aja yang bukan primanya. Apakah 5 prima? Iya betul, prima, angka 5 itu. Apakah 6 prima? Bukan, angka 6 bukan prima, kita hapus. Nah, apakah angka 7 prima? Iya, angka 7 prima. Apakah angka 9 prima? Nah, angka 9 ini tadi kita cari ternyata 9 bukan prima. Ya. Kenapa angka 9 tidak Mem hapus? Sekarang kamu lihat di sini. Ada angka 3, ada angka 5, ada angka 7 dan mereka adalah prima. Kebanyakan orang berpikir dan mengambil kesimpulan bahwa bilangan prima pasti yang ganjil. Kalau ganjil pasti itu prima. Nah, di sini sudah dibuktikan 9 itu ganjil dan 9 bukan prima.
dan 9 ganjil. Ini membuktikan tidak semua bilangan ganjil adalah prima. Ya. Dan angka 2 ini kamu lihat, tadi yang kita hapus angka 4, lalu angka 6. Kalau kamu iseng terus kamu cari angka-angka mana aja yang prima, berurut dari 10, 11, 12, 13, 14, kamu akan mendapatkan tidak ada lagi angka genap yang prima selain angka 2. Jadi angka 2 ini adalah satu-satunya angka genap yang prima. Angka genap lainnya tidak ada yang prima. Ya, sekali lagi memulang, tidak semua bilangan ganjil itu prima karena terbukti angka 9 bukan prima dan dia ganjil. Sedangkan angka 2, angka genap, satu-satunya genap yang prima. Ya. Nah, ini mau ngasih tahu lagi, satu lagi, karena biasanya anak-anak itu terjebak sama angka ini nih. Kebanyakan orang berpikir angka ini adalah bilangan prima. Angka apa, Mem? Angka 1. Ya, angka 1. Untuk membuktikan dia prima apa enggak, yuk kita cari faktornya. Nah, ini kan paling gampang. Berapa kali berapa yang hasilnya 1? Ya 1 kali 1, Mem. Ada lagi angka yang dikali hasilnya 1? Nggak ada. Nah, jadi ini selesai sampai di sini kan? Ya. Ketika kamu pindahkan menjadi jawaban, lihat ini satunya ada 2. Sama kayak tadi, kan tadi ada yang 3-nya ada 2, ada yang 2-nya ada 2. Pilih salah satu, nggak boleh kamu tulis dua-duanya. Sehingga ketika menulis jawaban, faktor dari 1 itu 1. Bukan kayak gini, ini salah. Ya. Jadi, kamu hanya boleh menulis 1 kali karena ini berulang. Pilih aja salah satu yang mana. Pindahkan ke sini. Nah, sekarang kamu lihat, faktor dari angka 1 ada berapa? Hanya ada 1. Jadi, angka 1 ini prima bukan? Bukan, karena angka 1 faktornya kurang dari 2. Ya, makanya tadi Mem ulang-ulang, bilangan prima itu bilangan yang faktornya hanya 2. Tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Gitu. Angka 1 faktornya kurang dari 2. Sehingga 1 bukan prima. Nah, ini diingat ya, Nak. Nah, sudah paham ya, Nak? Sekarang kita menuju faktor prima. Masih fokus ya, mudah-mudahan masih fokus. Nah, sekarang kita menuju ke faktor prima. Faktor prima itu adalah kayak seperti tadi nih, misal kita kan tadi cari angka 6 ya. Misalnya faktor dari 6 apa aja, gitu kan? Terus nyarinya kan pakai P seperti ini ya. Lalu kita cari 1 dan 6, hasilnya 6. Terus 2 dan 3, hasilnya 6. Lalu di bawahnya kalau mau ditulis lagi kan berulang, jadi udah nggak usah. Selesai aja sampai di sini. Berarti yang di dalam lemari ini kamu salin menjadi jawaban 1, 2, 3, dan 6. Nah, ini adalah faktor dari angka 6. Kayak yang tadi di awal ya. Sementara kita mau mencari faktor prima. Artinya, dari faktor ini kamu cari angka-angka mana yang prima. Dari faktor 6 ini, kan faktor 6 ini ada 1, ada 2, ada 3, ada 6. Kamu cari dari angka-angka ini mana yang bilangan prima. Tadi kan kita udah cari tuh, angka 1 prima bukan? Bukan. Angka 2 prima bukan? Iya, Mem, angka 2 prima. Nah, lingkarin. Terus, angka 3 prima bukan? Iya, Mem, angka 3 prima. Lingkarin. Terus, angka 6 prima bukan? Bukan, Mem, angka 6 bukan prima. Berarti, yang dilingkar itu adalah faktor prima. Jadi,
faktor prima dari 6 adalah 2 dan 3. Ya. Faktor prima dari 6 adalah 2 dan 3. 2 dan 3. Nah, ini faktor prima dari 6. Kalau faktornya aja 1, 2, 3, 6. Kalau faktor prima 2 dan 3. Dari faktor kamu lihat primanya. Ya. Sama seperti tadi, caranya mencari faktor dulu. Dari faktor cari faktor prima, baru setelah itu kita buat faktorisasi primanya. Misal angka 6 lagi deh, biar gampang. Kamu masih ingat pastikan? Ya, cari dulu faktornya. Set. 1 kali 6, 2 kali 3. Tidak perlu diulang lagi di bawahnya. Jadi faktornya apa aja? Faktor dari 6, 1, 2, 3, dan 6. Nah, mana dari faktor ini yang prima? 1 bukan prima, 2 bilangan prima, 3 bilangan prima, 6 bukan prima. Kalau tadi kan Mem nulisnya gini nih, faktor prima, ini masih faktor prima ya, faktor prima dari 6. Kan Mem nulisnya gini, 2 dan 3. Nah, gini kan, faktor prima dari 6, 2, dan 3. Pemisahnya adalah koma. Ya. Tapi kalau faktorisasi prima dari 6, gimana Mem kalau faktorisasi prima dari 6? Kamu tinggal lihat faktor primanya. Faktor primanya ini kan, ya. Komanya kamu tinggal ganti pakai kali. Komanya kamu tinggal ganti pakai kali. Nah, gini doang, Nak. Gampang kan? Nah, jadi faktorisasi prima dari 6, tadi kan Mem bilang komanya ini cukup diganti dengan kali. Ya, angkanya tetap sama. Jadi faktorisasi prima dari 6 adalah 2 kali 3. Udah gitu aja, Nak. Gampang ya? Jadi kalau kamu sudah tahu faktor primanya, ketika mencari faktorisasi prima, komanya cukup kamu ganti dengan kali. Gitu.